Yes. Siapa? Tinggal di mana? Bandung. Di Bandung. Yang ketiga. Yang ke? Tiga. Oh iya. Tadi kenal gak sama ini tadi? Sama Hani. Kenal dong. Hah? Kenal dong. Kenal ya? Iya, iya. Orang yang brojolin ya. Putrinya. Kok mau sih dikenalin, gimana ceritanya? Dia minta sendiri, Pak. Kan saya cerita. Apa? Saya cerita kan. Oh, cerita. Saya kan matanya, saya bilang mama ini matanya udah sembuh, jadi saya nggak jadi operasi. Terus kan Pak Haji bilang jangan gitu ya. Jadi saya nggak jadi. Saya tiap malam kalau mandi itu kan Iya. ada air pandan. Ya. Saya cuciin pakai air pandan gitu. Mm-mm. Udah lumayan lah sembuh, lumayan enak matanya. Asalnya tuh kayak orang keantem, Pak. Jadi kayak ada yang nutupin. Blur. Iya, saya punya insurance, tapi saya nggak mau klaim. Saya tanya ke Pak Haji, nggak usah katanya itu. Kan saya lihat di Google juga kegagalan 50%. Iya. Kan ini vital ya Pak ya. Iya. Saya tanya Pak Haji, nggak usah operasi. Kamu ubah sifat kamu. Jadi ya ini udah sembuh. Terus anak saya bilang, saya mau ke sana Mah. Saya mau ke Bogor, mau ke Pak Haji. Saya bilang, nanti mama cari supir. Anak saya bilang, nggak usah, saya setir sendiri. Bisa. Lihat dari mana? Saya bilang gitu. Nanti nggak tahu. Ada, pakai WS ngapain sih? Bisa. Ya udah, jadi tadi sendiri aja. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus hari ini apa nih hajatnya? Gini Pak, kemarin dulu kan Jadi saya- waktu kemarin saya lupa. Ibu hajatnya apa ya? Dulu matanya hajatnya gimana? matanya ini kan abrasia retina. Apa? Oh, putrinya. Oh iya. Jadi apa ya kemarin keluarnya gimana ya? Terus Abrasia retina, jadi matanya itu kayak hampir nggak lihat gitu loh. Si dokter bilang operasi itu harus 2 kali, sekali, terus sekali lagi suntik minyak, gitu loh, kayak kurang minyak gitu. Saya periksa di Penang, saya pulang, saya ngomong ke Pak Haji, saya mau kesini, saya mau tanya, perlu dioperasi nggak? Karena saya lihat di Google banyak gagalnya. 50% berhasil, 50% gagal. Kan jangan sampai ya. Kayak saya ke Pak Haji, kata Pak Haji nggak usah dioperasi. Kamu rubah sifat kamu. Saya tuh dari dulu senang belajar yang nguras pikiran sama hati. Saya selalu positive thinking. Kalau ada orang toksik, saya liatin, saya bilang, mingkem kamu, mingkem. Jadi jangan kebanyakan mulut gitu ya. Ya orang itu diem. Nah, di kantor itu kan banyak orang yang negatif lah, Iya. orang yang nggak suka gitu ya. Jadi kalau dia ngomong mau serang saya bilang, kamu lagi. aduh, komen. Itu sama Pak Haji bilang nggak boleh, kata itu kan ciptaan Tuhan, dibilang gitu ya. Jadi mulai pulang dari yang Januari ke sini itu, saya setiap malam saya doa tobat, saya minta pengampunan sama Tuhan. Saya bilang, ampuni kalau saya sering mendukakan hati Tuhan. Saya mau mencintai orang itu. Semakin saya bilang mencintai orang itu, ya orang itu baik sekali di muka saya, tapi di belakang saya, anak buah saya tuh selalu digosokin. Saya bilang ke anak buah saya, di mana-mana ya, leader itu tidak akan menyesatkan. Ya saya leadernya, saya nggak akan menyesatkan dong. Sekarang kalau kamu nggak aktivitas, apa yang kamu dapat? Semua ada di tangan kamu. Kamu mau maju, mau enggak, ada di tangan kamu. Jangan sampai kamu bilang, nggak ada duit, salah siapa? Salah kamu, saya bilang. Karena nggak ada aktivitas. Kalau kita kerja harus ada aktivitas, saya bilang itu. Nggak usah ngoyo. Semua itu sudah ada porsinya. Setiap tahun kan bikin target, saya bilang, ini jangan main-main ya. Kamu harus bikin beneran, kamu yakin masuk sini hatimu jalan, kamu tercapai. Saya dapat itu dari Pak Haji. Saya tanya Pak Haji, gimana caranya? Bisa, pasti dalam hati saya. Belajar kemana-mana dibilangnya Pak Haji pasti kok. Saya tuh muridnya Pak Mas Nunu ngadain apa saja saya ikut gitu. Padahal Mbak Veve-nya kesini kan. Iya.
Kuantum Ikhlas, Herbe Sentanu. Oh iya. Saya belajar itu puluhan Vivi tahun, Pak. Sapitri kesini, Oh, Mbak kesini. Vivi Sapitri ya. Saya Istrinya tuh Mbak Mas Nunu. Kemarin dulu belajar kayak sama Pak Adi, saya bilang saya tua itu, saya kepengen jadi orang yang berguna, saya kepengen bantuin orang. Kan banyak orang yang stres, yang nggak bisa menerima diri sendiri. Saya selalu kasih advice, kalau mereka bisa sudah drop hati sama pikirannya ke diri sendiri, dia bisa menikmatin hidup. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa beli ya, dan itu baik gitu loh. Ya itu, makanya kalau vibrasinya kita baik, kita ketemu orang juga baik, ya kan? Seperti yang Pak Haji. Saya itu tahu Pak Haji itu dikasih teman saya. Kan banyak orang yang lihat lewat, Iya. lihat lewat, dia nggak nangkep. Hmm. Saya nangkep, makanya saya kesini gitu. Iya yang Pak Haji bilang. Saya malu loh kalau Pak Haji bilang, baca 12 juz, baca 12 juz. Saya baca apa? Bolak-balik baca dari perjanjian lama ke perjanjian, nggak ngerti apa-apa. Sekarang saya mulai belajar lagi, baca lagi, dan tahu maksudnya apa. Semua ada di buku Alkitab, di Quran itu sama, semua ada. Tinggal kita Berarti di kitab ada ilmu kehidupan ya? ada, Pak. Iya. Ada. Tinggal Daripada nggak kita ngerti. nanya kemana ke orang pintar, itu kan minta sebetulnya- doa dong biar Ya, percuma kan Pak Haji bilang, "Enggak, buat saya nggak mau doain apa? kamu." Orang di Iya. kitabnya ada ilmu kehidupan kok. Iya, sebetulnya kan Pak Haji bilang saya nggak doain kamu, saya nggak kenal kamu, bukan tetangga, bukan apa. Kamu doa sendiri. Itu benar sekali gitu, doa sendiri. Cuman yang ini loh ini, 18. kan kadang nggak sadar ya. Kita udah lihat orangnya mau gini gitu, saya tuh selalu bilang, saya mencintai kamu, saya kirimkan cinta sama kamu yang baik ya, yang baik ke saya ya, yang baik ke saya ya, gitu ya. Dan itu memang benar, udah kejadian baik. Saya juga sekarang nggak berani ngomong yang nyumpahin. Kalau nyetir mobil serempet gini, kan pasti kita ngumpat ya. Oh, jatuh kamu. Orang itu jatuh beneran, saya nyesel sekarang. Iya, Saya kenapa nggak kita- berani saya. Saldo Nggak saya 100 miliar. Nah itu, Kenapa nggak ngucap itu? itu makanya Kalau jatuh doang kita nggak nikmatin. betul, kita cuman senang Iya. orang itu jatuh, Apa tapi kan artinya sebetulnya senang? nggak ada. Lebih enak Iya, lagi kalau 100 miliar kan? betul. Ini cuman senang begitu kan hilang, cuman sebentar kok. Iya betul. Enaknya yang kebahagiaan lah abadi, yaitu tadi 100 miliar. Iya. Dia jadi nyerempet, rubah sekarang langsung situ. kita ngomong 100 miliar. Karena kata Allah, kapan lagi momennya? Ini ada momen yang bagus, kamu malah ngomongnya ngumpat. Betul. Itu berarti sebetulnya cinta kasihnya nggak ada. Iya, Ya? betul. Padahal tuh udah disediain tuh sama Tuhan kita. Betul. Nih, gue sediain nih medianya. Ayo. Iya. Malah ngumpatnya negatif. Ya udah, akhirnya kita cuma dapet secuil doang. Puas. 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 Padahal Iya, lebih tapi puas kan lagi kalau sebetulnya 100 miliar. Kita nggak dapat apa-apa ya. Ya. Terus itu Pak Haji, kemarin dulu kan saya bilang, saya ada pinjaman, saya pegangin dia perhiasan, sampai catatannya saya hilang. Saya tanya Pak Haji, itu masih milik saya enggak? Masih milik ibu. Itu berlian saya kasihkan semua sekantong. Ya. Saya catatannya yang tanda terimanya itu enggak ada. Ya. Kemarin saya tanya, barang saya bisa saya ambil nggak? Terus dia bilang ini, saya cuma pinjam 750 juta. Menurut catatan saya. Dia kasih catatan saya kemarin itu 4,2 M. 4,2 M. Iya. Saya kaget lah. Makanya saya ini harus gimana? Iya, harus lakukan apa? Waktu itu saya bilang, nih ya, saya bayar ya 750 juta berarti selesai ya. Ya dia bilang transfer ke sini. Saya udah transfer, saya pegang buktinya. Berarti udah lunas ya. Diam aja. Kemarin waktu saya tanya barang saya, mau saya minta, dia bilang kamu jual dulu. Saya bingung lah. Jual gimana?
emang catatan tanda terimanya saya kan itu ada gambarnya ya, yang model ini gitu. Saya rumahnya dijual, saya pindah, nggak ada catatannya. Saya tanya ke Pak Haji, itu barang bisa balik enggak? Bisa katanya gitu. Cuman sekarang orangnya nagih kayak gini, menurut Bapak bagaimana? Nah, kan ayatnya gini Bu di Al-Quran. Aku apa kata prasangka hambaku? Maunya Ibu gimana? Aku apa prasangka hambaku? Aku tuh Allah. Apa kata prasangkanya Ibu? Nah, Ibu maunya gimana? Mau Ya. terima atau enggak atau gimana? Atau Ya gimana? kalau memang barangnya nggak balik, ya saya ikhlaskan. Tapi saya nggak mau yang 4,2-nya gitu. Karena saya lihat hitungannya, saya kaget loh. Oh, ternyata kamu ini nggak lebih dari lintah darat ya, Iya. gitu loh. Dalam hati saya. Pak Haji bilang, Jadi bunga berbunga ya. Pak Haji bilang kan, kalau ada orang pinjam jangan kamu tagih. Saya juga minjemin orang, ya udah nggak usah ditagih-tagih. Lu mau bayar alhamdulillah, nggak bayar ya udah. Gitu loh. Karena kalau orang pinjam itu kan kepepet, bener nggak Pak? Ya kan? Ya udah, kemarin saya ditagih itu, makanya si anak saya bilang, anterin ke Bogor. Bu Ai kemarin, ibu nggak refund. Iyalah saya mau sekarang. Oh iya. Makanya saya masih di jalan pergi sama anak saya pulang malam-malam saya baru transfer. Ya udahlah daripada kesini nggak ketemu Pak Haji. Iya. Sekalian tanya itu gitu. Iya. Jadi Pokoknya ayatnya gini Bu. sebaiknya gimana? Aku gitu. apa kata prasangka hambaku? Aku apa kata prasangka? Nah, prasangka Ibu maunya Ibu gimana? Lah dia kejar-kejar lagi enggak gitu loh. Kalau Ibu yakin enggak kejar lagi, enggak akan kejar lagi. Karena permasalahan Ibu tuh kecil banget dibandingin permasalahan si bapak ini. Utang dia di luar, dia punya hutang di luar, nilainya berapa? 100 miliar. Nah, Ibu kan enggak seangka itu. Dan selesai kok. Karena dia tidak bisa ibadah ekstrim, tidak bisa sedekah ekstrim, dia riadoh ekstrim di sini. Nah, Ibu kenapa nggak pakai keyakinan ekstrim? Begitu. Iya. Nah, yakinnya Ibu apa? Sebut terus dari bangun tidur sampai mau tidur. Nanti yang terkabul itu apa yang Ibu yakinin. Namanya sugesti. Keyakinan Ibu apa? Itu yang terkabul. Begitu saya mikir tadi itu ya, saya kalau lihat WA-nya dia, saya mau print itu ya, hitungannya saya nggak usah, ngapain di print, orang saya enggak. Tapi kenapa ya, kok kamu hitung terus gitu loh, hitung terus. Jadi udah lebih dari pokok. Kalau umpamanya itu perhiasan nggak balik, ya udah nggak apa-apa. Saya udah ikhlasin lah. Karena waktu itu saya pikir saya pegangin itu supaya kamu diem gak nagih-nagih gitu loh. Ya mungkin kalau dihitung harganya ya nggak sampai lah 4,2 M, nggak sampai. Tapi barang itu berlian semua gitu loh. Nggak tahu kalau sekarang ya harganya, kalau dulu ya. Bu, kan barang balik kan bisa dari dia, bisa dari orang lain. Jadi nanti emas Ibu, berlian Ibu yang sekantong itu diserahin ke dia, hilang, alasannya dia nggak mau balikin, nanti diganti sama Allah, sama Tuhan kita, dari orang lain. Bisa sama, bisa lebih dari itu. Contohnya siapa? Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang. Di 98 hatinya sakit bener, dicopot Bu, dari pangkat jenderal dicopot. Tapi sekarang jadi presiden, dibalas sama Allah tuh terus bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit. Jadi wakil presiden gagal bangkit, jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal bangkit, sama Sandiaga Uno gagal bangkit, sama Gibran jadi. Sekarang coba, dulu dia sakit, nah Ibu sekarang kan sakit nih, lebih dari rentenir, nilainya wow. Tapi dengan Ibu legowo,
lapang dada, terima apa keputusannya Allah, Tuhan kita, wasilahnya lewat dia, kita terima. Akhirnya diganti sama Allah berlipat-lipat. Ibu umur panjang, yang jahatin ibu umurnya pendek. Karena umurnya pendek, dia nggak bisa balikin dong emasnya. Tapi Allah ganti dari orang lain. Herannya ibu prestasi dapat reward yang nilainya lebih dari yang kehilangan itu. Bisa. Wah, itu Pak Prabowo contohnya. Dapat reward dari Allah. Bu, mana ada Bu, jenderal bintang 3 udah pensiun, pangkatnya naik jadi jenderal. Kayaknya nggak ada. Bukan pensiun. Bukan pensiun, dicopot. Bukan pensiun, dicopot. Terus naik pangkat jadi jenderal bintang 4. Kok bisa ya? Itu kan namanya reward dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu juga nanti begitu. Kenapa saya bilang ada contohnya Pak Prabowo? Biar ibu tambah semangat. Oh iya, contohnya ada ya. Betul, betul. Berarti saya pasti bisa. Buktinya Pak Prabowo dicopot, bisa naik. Gitu. Jadi jenderal bintang 4. Malah nih nanti dia bisa jenderal bintang 5. Tergantung si panglimanya aja. Pasti. Jadi akhirnya apa? Dia sama yang nyakitin dia sama pangkatnya ya. Mertuanya ya. Mertuanya kan bintang 5 apa? Nah, ibu juga begitu, Bu. Tenang aja. Orang ada contohnya kok. Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah ke Allah. Yang penting berbuat. Makanya kan Pak Prabowo berbuat yang terbaik. Walaupun banyak kekeliruan, berbuat. Ngasih makan gratis. Walaupun pelaksanaan di bawah hamburadul, berbuat. Ya kan? Ibu coba lihat PGN apalah, makan gratis. Kan pelaksanaannya kan hamburadul, tapi dia berbuat. Anak buahnya kalau nggak yang bisa berbuat ya. Tadi tuh Gubernur Jawa Barat dia berbuat. Itu kan atasannya. Nah, dia berbuat. Nah, ibu juga berbuat aja, berbuat. Nanti diganti sama Allah reward. Oke? Iya. Harus yakin. Karena Jangan. sebetulnya kalau kena kayak gitu sedikit ya, saya udah rilis ya, Ya. saya rilis. Udah kamu terima ya, saya ngomong ke diri sendiri, kamu terima ya, kamu terima. Pasti nanti diganti. Saya juga dengerin terus kan YouTube. Pasti nanti diganti, pasti nanti. Pasti diganti sama Tapi Tuhan. kadang-kadang Ya. itu dari dalam hati, mungkin si alam bawah sadar itu ada yang ngomong, Oh, dari mana? Dari Allah, dari Gitu loh. Tuhan. Kadang-kadang dari mana ya? Ibu langsung jawab. Pokoknya kalau Dari ada mana? bisikan Kan dari ada mana? suara-suara Dari dari Tuhan. dalam hati kan, Ya. ada suara positif, ada suara negatif. Itu kan Tapi kalau ibu sebetulnya- jawabnya gini, kan dari dalamnya, dari mana? Terus ibu ngomong jawab, iya dari mana? Ya elah, kok itu jawabannya? kan Nggak kadang-kadang boleh. blunder Pak. Melanggar, ibu mesti bayar denda. Kadang-kadang Namanya blunder komen. gitu ya. Begitu ingat ya, Jumat berkah jalan, sedekah jalan, Dari dalam hati itu jalan, pasti gitu ya. begitu godaannya. Tapi kerja jadi nggak semangat. Tapi kan Pak Haji bilang, ngapain kamu kerja? Nah itu loh. Jadi bilang gini, ngapain kamu kerja? Diam aja di rumah juga kalau udah rezekinya datang gitu ya. Iya, tapi bisikan dari dalamnya tuh mesti dilawan dulu dengan yang positif. Kalau dia nanya dari Bisa mana? Pak, bisa Pak. Tapi kadang-kadang itu blunder suka datang lagi gitu. Aduh. Bisa Pak. Kalau lagi iling juga enggak, saya bisa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Bisa Pak. Iya. Tapi kadang-kadang itu sudah mandi tengah malam, ini doa loh. Saya sampai belajar meditasi sama orang Buddha. Iya. Gimana cara menghilangkan kalau lagi diam, pikiran-pikiran itu datang. Iya. Kamu perhatikan napas kamu. Napas kamu perhatikan. Sudah bisa. Iya. Tapi kadang blunder itu datang lagi gitu loh. Iya. Jadi kayak orang kurang pede gitu Pak. Ya. Karena masalah itu sedikit jadi kayak orang kurang pede gitu. Ibu harus pede. Karena yang bisa nyelamatin ibu cuman itu doang kepedean Diri sendiri. kita. Diri Yang sendiri bisa ya. nyelamatin Pak Prabowo jadi presiden kita sekarang kepedeannya dia. Dia pede, Bu. Kalau nggak pede nggak mungkin. Apa yang dibanggain? Orang udah dicopot kok. Jadi dia nggak ada kebanggaan, ya betul. Tapi dengan dia dinaikin pangkatnya jadi jenderal, kebanggaan buat dia.
Tuh. Nah, ibu juga harus begitu. Manjur. Oh, manjur banget. Banget manjur. Ya nomor satu mesti percaya diri yang penuh. Iya, kepedean. Harus super pede. Percaya diri. Karena apa? Karena Tuhan kita ada di sini lebih dekat daripada nyawa kita. Nah, kalau kita nggak pede gimana? Orang Tuhannya lebih dekat dari nyawa kok. Nih di sini Tuhan kita. Di urat nadi. Tuhan kita ada di situ. Jadi Bu, ngapain nyari-nyari jauh-jauh ke orang lain? Udah ke Tuhan kita. Tuhan kita gantungin. Kita bergantung sama Dia. Begitu. Kebanyakan kita kan nggak bergantung sama Tuhan. Lobby sana, lobby sini. Cari link sana, link sini. Ngapain orang ada Tuhan kita kok udah tinggal kita pede aja. Pasti dapat. Pasti diganti. Pasti diganti. Pasti uang datang sendiri. Pasti uang ngejar kita. Pasti uang ngejar kita. Oh, iya, itu. Pasti uang ngejar kita. Pasti uang ngejar kita. Bu, saya belum ngumumin Idul Kurban. Belum ngumumin. Hari tanggal 6 Juni Lebaran Haji. Idul Kurban Haji 6 Juni. Sekarang baru tanggal 8 Mei. Saya belum ngumumin sapi kurban. Tadi barusan saya dikabarin sama admin saya Bu Ai, Pak Haji, Mbak Lena Darawati Hutasuhud dari Malaysia udah transfer 150 juta sapi yang 1 ton. Kan masih sebulan lagi. Pokoknya dia kan cair 1 triliun. Jumat potong sapi wajib. Kurban dia udah bayar dulu ke Pak Haji. Saya periksa, iya udah masuk. Makanya saya setuju. Makanya orang, Ji, kenapa Lena Darawati didoain terus, diaminin terus, disabdain terus? Loh, dia inget gue dibandingin lu gak inget gue. Mana? Nah, begitu bahasanya. Jadi, bikin tajuk Tuhan. Pasti Tuhan bikin tajuk kita. Mbak Lena belum apa-apa kan tiap Jumat dia motong seekor, motong seekor, motong seekor. Tiap Jumat dia. Dibandingin misalkan Mbak Lisa sama Mas Abi. Jauh kalau Mbak Lena potong dia tiap Jumat. Mbak Lena kalau Mbak Lisa sama Mas Abi kemarin nggak potong dia. Lupa karena sibuk. Kalau Mbak Lena pasti potong. Nah ini belum kurban dia udah motong. Kan berarti dia inget saya. Wajar dong kalau gue sabdain terus. Makanya dibilang makasih Pak Haji aku cair 1 triliun. Ya iya lo inget gue pasti inget lo. Nah gimana kalau kita memuliakan Tuhan? Pasti Tuhan memuliakan ibu. Karena ibu udah muliakan Tuhan. Gitu loh. Ya tadi barusan Mbak Bu Ai, Pak Haji coba dicek Mbak Lena udah transfer sapi 1 ton. Nah Mbak Rati juga begitu. Mungkin Mbak Rati juga nonton. Dia udah lebih dulu dia potong sapi 1 ton yang harganya 150 juta. Kan kalau kita motong sapi 1 ton 150 juta kita mikir Bu. 150 juta buat Tuhan kita. Ngapain mendingan patungan aja 3,5 juta. Enggak, pokoknya ibu mesti muliain Tuhan. Gimana caranya muliain Tuhan? Dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuma ingat sama Tuhan. Kebaikan Tuhan. Gitu. Kita kan enggak. Kadang lupa. Salah satunya apa lupa? Komen. Bener. Iya, biasa tuh kalau orang komen tuh kalau duduk nyender, Bu. Ibu di rumah suka nyender gak? Gak boleh. Apalagi duduknya di bawah nyender. Nah, itu biasanya itu. Ada lagi? Itu paling Pak. Apa lagi? Sudah bisa. Pokoknya saya mau ibu bisa nggak bisa dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuma isinya Tuhan aja. Apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya masih dikasih kebaikan. Terima kasih Tuhan. Saya masih dikasih rezeki. Terima kasih Tuhan. Saya dikasih kemudahan. Isinya cuma terima kasih aja. Ya sebetulnya kalau itu dilakukan semua apa-apa jalan sendiri. Jalan. Bayangin nih Bu. Tadi Pak Oki kan telepon. Pak Haji perpanjang STNK yang pemutihan besok Juni 30 udah habis.
Saya bilang masih ada berapa lagi mobilnya. Coba dikalkulasi Pak Oki. Ada Pak Haji sekitar 140 jutaan yang harus dibayar pajaknya, karena kan gratis ya yang udah berlalu. Saya kan nggak ada saldo. Bu Ai bilang, Pak Haji itu ada uang masuk 150 juta dari Mbak Lena Darawati Utasuhud Malaysia yang cair 1 triliun. Ya langsung saya transfer ke Pak Oki untuk perpanjang mobil-mobilnya anak yatim. Berarti kan kemudahan ada aja. Iya. Di sini ada keperluan, di sini ada pemasukan. Udah tinggal transfer. Mbak Lena Darawati, dia masih nonton, Mbak Lena nonton terus dia. Nah, Mbak Rati, Pak Haji aku potong sapi ya 150 juta 1 ton. Tapi kan dia belum transfer. Ya saya sabdain dulu dong Mbak Lena, daripada Mbak Rati duluan Mbak Lena. Kan dia udah transfer. Karena kan duit nggak ada saudaranya. Ada nggak saudaranya duit? Nggak ada. Ada duit abang? Sayang. Nggak ada duit abang? Ditendang. Terus ada lagi? Supaya balik ingat ke sini gimana? Supaya nggak blunder-blunder gitu. Kalau lagi Mesti sering latihan. Orang kan latihan badminton, makanya dia kalau lomba selalu refleks pada saat dicemes, karena dia sering latihan. Nah ibu mesti sering latihan tiap hari. Yakin sama Tuhan, Jadi ibu nanti nggak kembali lagi ke situ. yakin sama bersyukur itu. Iya dong. Kan orang tanya, Pak Haji, orang disantet sembuh. Orang nyari pesugihan sembuh. Orang pengen jual rumah laku. Orang pengen nikah bunting. Semua datang ke RDAI, kok RDAI ada solusinya. Ya karena gue udah sering biasa kayak nih, saya nanganin ibu. Saya udah biasa. Kayak kemarin nih, Pak Haji, saya dagang sepatu di Majalengka. Saya praktekin ilmu RDAI, alhamdulillah sepatu saya diborong sama gubernur Jawa Barat semuanya. 1 kontainer untuk ngasih sumbangan gempa itu apa? Banjir gempa bumi itu. Kok bisa ya Pak Haji solusinya? Ya karena kita udah biasa. Gitu. Kayak contoh, Pak Haji, istri saya 3, saya nggak kaget karena kameramen istrinya 5. Berapa istrinya? Coba gue lihat, istri berapa? Tuh 5, jadi saya nggak kaget. Pak Haji, istri saya 3. Yang pertama anaknya 3, yang kedua nggak ada anak, yang ketiga nggak ada anak. Nih yang kemarin di sini nih, yang kemarin di sini testimoni nih, yang mau jual rumah di Gunung Gelis. Bukan yang itu aja. Bukan yang ini. Ini mah 1 aja cukup. Orang udah nyender, udah lemes dia, udah tinggal ditembak tuh nyender. Nah maksud saya, pada saat dia cerita istrinya 3, saya nggak kaget. Makanya dia bilang, Pak Haji nggak kaget istri saya 3. Lah ini kameramen 5. Kedua nih Bu, Pak Haji, anak saya 9. Kok Pak Haji nggak kaget? Lah kemarin anaknya 10. Anaknya 10 kawin lagi, coba bayangin. Udah nenek-nenek, anaknya 10 kawin lagi. Rumahnya di Bekasi ya. Kok Pak Haji nggak kaget sih? Pada saat kan cerita, anak saya 9 Pak Haji. Terus saya kawin lagi, balik lagi sama suami yang pertama. Dia pikir kali Pak Haji kaget. Ya kemarin istrinya anaknya 10, dia kawin lagi sama suami yang baru. Jadi di sini tuh Bu, semua permasalahan selesai dengan ilmunya Tuhan. Apa tuh ilmunya Tuhan? Legowo. Jadi legowo itu ilmu Tuhan. Nah kebanyakan kenapa kok hajat kita lemot? Karena kita nggak legowo. Artinya apa sih legowo? Menerima kenyataan apa yang ada di depan mata. Apa tuh yang di depan mata? Anak, mantu, misalkan kita ditipu, penipu, atau kalau misalkan ada suami, kita kan enggak. Selalu kalau kita lihat enggak sesuai dengan keinginan kita ngeberontak. Nggak boleh, itu namanya nggak legowo. Jadi semua selesai Pak Haji dengan legowo, pasti selesai. Karena legowo adalah ilmu kearifan lokal zaman dulu, zaman nenek-nenek kita kan legowo. Buktinya apa legowo?
Dia nikah sama suaminya, anaknya 10, nggak punya suster. Tapi sekarang orang nikah anaknya 2, susternya 2. Ya betul? Iya. Coba ibu lihat ya orang zaman dulu. Anaknya 7, boro-boro punya suster, boro-boro punya pembantu. Suaminya kerja, dia langsung tangan kanan megang apa, tangan kiri megang apa. Bisa aja tuh namanya orang zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak. Anaknya 2, susternya 2, pembantunya 4. Tuh sekarang. Coba ibu lihat. Kok Pak Haji tahu? Ada di TikTok. Pada saat lebaran dia ngasih uang THR, pembantunya 4, susternya 2, karena anaknya 2. Kalau orang dulu kan enggak, anaknya 7. Ya udah dia ngurusin sendiri. Tangan kanan megang apa, tangan kiri megang apa. Namanya legowo. Nah, coba ibu latihan legowo dulu. Manjur. Saya angkat 2 jempol. Ada lagi? Ya udah itu aja. Terkabul ya? Pertanyaan yang berikut tadi udah kejawab. Pokoknya harus latihan dulu. Iya, latihan dulu. Bisa? Bisa. 10 miliar per bulan. Tanpa kerja ya. Alhamdulillah. Oke? Sip, terkabul. Terima kasih. 10 miliar per bulan. 10 miliar per bulan, terkabul. Terima kasih. Iya. Kabul ya Bu. Sukses. Terima kasih.